Shalom Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua hadir di tempat ini semua karena kekuatan daripada Tuhan, semua karena pertolongan daripada Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan Bapak-Bapak sekalian, maupun kita di semua yang ada di tempat ini, maupun Bapak-Bapak yang ada di rumah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat malam hari ini. Seberapa kita yang ada, tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya hari ini kami menerima hal yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memuji muliakan nama-Mu hari ini. Sama-sama kita angkat pujian ini yang berkata, hanya dekat Allahku saja rasa tenang dalam hatiku itu ada. Terima kasih Bapa yang baik. Sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Perlindunganku, keselamatanku, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Terima
percaya pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah kebaikan Tuhan pada saat malam hari ini terhadap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan naik berbau harum di hadapan Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Bapa yang baik. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan pada saat malam hari ini. Bila mana ada roh-roh kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Engkau Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami memuji, memuliakan nama-Mu dengan penuh keyakinan bahwa pujian kami naik ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Kita masih tetap tinggal bangkit berdiri, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang berkata, ada sukacita ketika kita melayani Tuhan. Haleluya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani. Sekali lagi kita angkat pujian ini, ada sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Saya membuka ruang kesaksian untuk bapak-bapak yang mungkin ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, yang mungkin menyaksikan Tuhan. Saya undang maju ke depan ini, ke tempat ini untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Dengan kita sambut satu pujian yang berkata, haleluya Yesus. Dalam lagu lagi untuk mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani. Walau banyak rintangan dan badai pun bergoncang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua
dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Bagi setiap orang yang percaya padanya. Bagi setiap orang yang percaya padanya. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua menerima berkat Tuhan yang luar biasa pada saat malam hari ini. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang berkata, lingkupi buku Tuhan, naungiku dengan kuasa-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
dari surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada malam hari ini Engkau telah hantarkan kami ke rumah-Mu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami anak-Mu telah memuji Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menyukakan hati-Mu Tuhan dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh layak untuk menerima firman-Mu. Tegur kami, didik kami oleh firman-Mu Tuhan, agar kami Tuhan boleh berubah dan menguatkan iman kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu boleh Engkau urapi Tuhan, Engkau pakai mulut lidahnya biar oh haleluya, setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh menguatkan hati kami dan kami boleh menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya firman-Mu, kami boleh bersatu hati, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari ruangan ini, bahkan keluar dari hati dan pikiran kami Tuhan, dan Roh Kudus-Mu saja yang boleh ada di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak-Bapak, ada haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan buat kita jemaat untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Lagu terakhir yang kita nyanyikan tadi sebelum doa, katakan apa? Ku kenal apa? Ku kenal Allah, ku tenang sebab Allah besertaku. Kita yang hadir di sini tentu kita telah mengenal Allah kita dengan apa? Mungkin dengan lebih baik, ya. Karena kita ya termasuk udah umur-umur segini, tentu kita telah mengenal Allah kita luar biasa baik ya. Tetapi satu pertanyaan dalam diri kita, apakah benar-benar kita mengenal Allah kita? Atau hanya mengenal Allah biasa-biasa saja? Kalau ada tantangan persoalan datang, kita mengeluh. Kalau badai di depan kita, seringkali kita mundur. Sedangkan firman Tuhan katakan Allah beserta kita. Berarti setiap masalah, setiap persoalan kita tidak boleh mundur. Kita akan maju terus karena kita mempunyai iman kepada Allah kita. Karena Allah kita luar biasa. Ya. Sebagaimana Raja Daud, ya. Kalau menceritakan Raja Daud itu sungguh luar biasa. Setiap persoalan, setiap masalah, tantangan, dia selalu dekat dengan Allah. Dan dia menyelesaikan masalah-masalah itu dengan tidak mundur. Tetapi seringkali kita, masalah kita datang, aduh, apalagi ada tersinggungan jemaat satu dengan lain kita bapak-bapak, aduh, lain-kali ada rasa kecewa. Tetapi seorang Raja Daud, dia tidak pernah kecewa. Karena dia memegang janji-janji kebenaran firman. Kita akan mempelajari ya Raja Daud yang masih muda. Dan beberapa anak-anak muda kita akan pelajari pada malam hari ini. Apakah mereka ragu dengan kehidupan mereka waktu masih muda? Begitu banyak tantangan. Bahkan maut sekalipun mereka akan hadapi. Maut sekalipun, ya, hidup mereka ini dipertaruhkan. Apakah mereka akan selamat atau mereka akan mati? Tetapi itulah iman mereka. Seorang anak-anak muda yang begitu berani mau menantang, bukan menantang Tuhan, menantang maut. Dia tidak akan goyah dengan imannya. Dia tidak akan lari karena dia mempunyai iman. Dia tahu Allah akan bersama kita. Allah akan bersama mereka saat itu. Kita akan membaca dulu ya di firman Tuhan bagaimana Raja Daud itu. Di Mazmur 27
Ayat 1 kita akan baca dulu bagaimana Raja Daud itu dia sungguh-sungguh luar biasa mengatakan, Mazmur 27 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama. Udah dapat ya? 2, 3. Aman dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuh, kata-kata seorang Raja Daud. Tuhan adalah terangku. Kita semua tahu. Kita semua sekarang dalam berjalan dalam terang Tuhan. Kita semua melangkah dengan kepastian bahwa Tuhan akan menerangi jalan hidup kita. Tapi seringkali kita ragu dengan jalan hidup kita. Ya, kalau kita melihat ya, banyak sekali juga yang orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus, akhirnya mereka melepaskan iman mereka ya dengan hal-hal yang ya kalau saya membaca itu lain-kali, Tuhan, mengapa mereka melepaskan iman keselamatan mereka? Ya. Mengapa mereka tinggalkan Tuhan? Karena dikatakan Tuhan adalah terang hidupku. Satu-satunya hidup kita yang menerangi hidup kita adalah Tuhan. Tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus yang menerangi hidup kita. Kepada siapakah aku harus takut? Nah ini, seringkali kita menjadi takut, menjadi pengecut dengan iman kita. Kalau ada masalah sedikit, kita lari dari masalah. Kalau ada tersinggungan sedikit, kita lari. Kita meninggalkan ibadah-ibadah kita. Kita meninggalkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita meninggalkan iman kita barangkali. Mengapa aku harus datang ke rumah Tuhan? Aku kecewa. Itulah yang sering kita hadapi. Karena apa? Kuasa kegelapan yang sering mengambil iman kita. Oleh sebab itu Raja Daud berkata, kepada siapakah aku harus takut? Dia tidak akan takut kepada siapapun karena pengalaman hidupnya yang sungguh-sungguh bagaimana Tuhan membela dia. Dalam setiap masalah, setiap peperangan dia, Tuhan membela Tuhan. Terus kepada Raja Daud ini. Oleh sebab itu dia berani mengatakan, kepada siapakah aku harus takut? Apakah kita begitu pada malam hari ini? Saya tidak akan takut, saya akan maju terus dengan iman dan keyakinan saya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Apakah kita pernah berkata begitu kepada Tuhan? Atau seperti kita hanya berdoa makan, Bapa dalam surga berkati makanan ini, kuduskan makanan ini, berkati para janda di timpiat. Apa semuanya kata-kata itu yang kita ucapkan kepada Tuhan kita. Kita tidak ada penyanjungan kepada Tuhan. Kita tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan kita. Karena Dia yang membela kita. Dia yang selalu ada di hadapan kita untuk membela kita. Malam hari ini Tuhan mengingatkan kita semua. Termasuk saya juga seringkali goyah juga iman saya. Bagaimana saya merasakan, kok begini terus, kenapa begini terus. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ada masalah, ada badai, Tuhan adalah benteng kita. Kita tidak akan takut. Kita tidak akan lari. Karena Dia benteng kekuatan hidup kita. Karena Dialah
yang memberikan kita kelepasan. Jadi kita tidak usah gemetar, kita tidak usah takut. Itulah Raja Daud yang telah menjadi raja. Tetapi pada masa mudanya, apakah dia seperti ini? Imannya seperti ini? Ya, itu pertanyaan. Apakah dia masih muda penakut? Apakah dia masih muda dia mengingat Allah? Tentu, waktu masih muda pun dia mengenal Allah dengan baik. Bagaimana ada satu peristiwa, Raja Goliat yang begitu besar, yang ditakuti oleh Raja Saul dan panglima-panglimanya. Mereka ketakutan, gemetar. Tetapi si anak muda ini ya masih muda. Dia bilang, itu siapa itu Goliat itu? Masa gak ada yang berani lawan dia? Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat. Tetapi para panglima-panglima ya cuma mengetawakan dia. Kamu anak kecil, udah pergi sana, jangan dekat-dekat sini. Ini peperangan, mati hidup kita di sini. Tetapi seorang anak muda yang Raja Daud ini berkata, aku tidak gemetar. Aku tidak takut kepada Goliat yang tingginya luar biasa. Saul mendengar itu, dia panggil. Memang kamu berani? Saya berani. Memang kamu tidak takut? Saya tidak takut. Itulah iman. Itulah keyakinan kita kepada Allah kita. Tidak ada iman sebesar ini. Karena kita tahu Allah memberikan pertolongan. Karena Daud waktu masih muda, dia bagaimana dia menceritakan, kalau kambing domba ada yang menyerang, binatang-binatang besar, kalau ada yang menyerang, saya hajar mereka. Karena apa? Tuhan memberikan pertolongan kepada Daud yang masih muda ini. Inilah iman dia. Akhirnya apa? Daud mengalahkan Goliat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, sungguh luar biasa Allah kita. Anak yang masih muda, tidak berpengalaman dalam peperangan, tidak berpengalaman dalam ketentaraan mungkin. Tetapi dia nekat karena dia mempunyai Allah yang membela dia. Karena dia punya Allah yang ada, yang selalu hadir dalam kehidupannya. Kita juga akan membaca di sini, ya. Kita membaca bagaimana 3 anak muda juga ini, ya. Daniel 3, kita akan membaca Daniel 3, Daniel 3 ayat 17, 18 dan 19. Daniel 3 ayat 17, 18 dan 19. Kalau udah dapat kita baca bersama-sama lagi. 2, 3. Jikalau Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang bernyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Bagaimana Bapak-bapak kalau kita hadapi persoalan ini? Tekanan hidup yang luar biasa. Kalau
kita merasakan ayat ini mati hidup. Apakah kalau dimasukin dalam perapian, dipanasi tambah panas lagi, seperti kata firman, orang yang menggotong anak-anak muda ini mati seketika, belum sampai ke perapian itu. Mati, tapi si anak muda ini tenang-tenang aja karena mereka percaya. Apakah kita sering percaya pada Tuhan atau hanya percaya-percaya? Ya. Seringkali ya, kita manusia saat ini hanya kalau ditanya apakah kau percaya 100% kepada, oh saya benar percaya pada Tuhan. Tuhan itu adalah penolong, Tuhan itu adalah kekuatan. Tapi pas dapat masalah, gimana? Tetapi ini anak muda ini, 3 orang ini, dia dengan berani menantang seorang raja. Raja itu bilang kalau ada bunyi-bunyian, musik bunyi-bunyian itu, kalau berbunyi kalian harus sembah patung yang dia buat itu. Tetapi si anak muda ini menentang. Mereka bilang, saya tidak akan menyembah patung itu. Karena saya mempunyai Allah yang hidup. Allah yang luar biasa. Allah yang selalu menolong. Allah yang selalu memberkati kita. Mereka menantang titah raja saat itu. Akhirnya, waduh, kalau coba aja anak-anak kita lain kali kita suruh anak-anak kita menentang kita. Apakah kita bapak-bapak? Ya, diam aja. Tentu akan lebih marah anak itu. Bahkan mungkin ambil cambuk udah set. Begitulah raja ini. Dengan kemarahan yang luar biasa, dia bilang sama prajurit, nyalakan, lebih panas lagi, bikin lebih panas lagi dapur api itu. Seperti saya katakan tadi, orang yang mau memasukkan mereka ke dalam dapur api itu mati seketika. Tetapi si 3 anak muda ini dengan santai masuk. Mereka tidak melarikan diri, tetapi mereka mau masuk ke dapur api itu. Tetapi apa yang terjadi di sana? Bukan hanya 3 di situ. Yang dilihat oleh beberapa orang, seorang raja juga melihat. Ini si raja mengakui, Allah kamu luar biasa. Allah yang kamu sembah itu luar biasa. Allah yang kamu puji itu luar biasa. Itulah iman dan keyakinan anak-anak muda itu. Mereka tidak takut menentang bahaya sekalipun. Mengorbankan dirinya. Dia bilang, kalaupun saya tidak akan selamat di situ, biarlah Allah kita yang tahu. Tetapi Allah tahu, Allah menolong mereka. Tuhan tahu, Tuhan menolong mereka. Karena mereka mempunyai iman yang luar biasa. Kita percaya firman Tuhan itu yang kita sering baca. Itu ada banyak sekali mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan. Asal kita mau menggali dan menggali terus kebenaran firman Tuhan itu, kita terapkan dalam hidup kita. Di mana kita akan dapati itu. Bahwa pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Coba kalau pas mereka dimasukin seperti baru mau dimasukin pertolongan itu tidak sampai kepada mereka, tentu mereka juga langsung plek, mati di situ. Tetapi itulah Tuhan kita yang luar biasa. Yang mau menolong mereka-mereka yang berharap kepada Tuhan, mereka-mereka yang mau dekat dengan Tuhan, mereka-mereka yang selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tetapi mungkin saya juga sering kali berdoa, Tuhan berkati ini, berkati ini, berkati ini, berkati ini.
Akhirnya saya tidak mendapatkan jawaban. Tetapi kalau kita selalu datang kepada Tuhan, Tuhan terima kasih atas segala kebaikan yang Engkau telah berikan. Saya dari mulanya kenal Engkau sampai saat ini, sampai saya tua ini, Engkau selalu besertaku Tuhan. Engkau selalu menolongku, Engkau selalu memberkatiku. Itu di situ intinya. Tuhan akan menolong, memberkati kita. Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Memang kita tidak lepas dari masalah persoalan. Kita tidak melepaskan dari tantangan persoalan akan kita hadapi. Tetapi di saat-saat seperti itu kalau kita lepas dari tangan Tuhan, kita akan lebih jatuh lagi. Kita akan lebih down lagi. Karena apa? Kita tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita melepaskan janji-janji kebenaran yang Tuhan berikan buat kita. Kita tahu Yesus itu sungguh luar biasa. Kita tahu Yesus itu sungguh adalah jalan kebenaran buat kita semua. Tetapi seringkali Yesus itu hanya stempel dalam kehidupan kita. Seringkali saya telah mengenal Engkau Yesus. Tetapi apakah kita menjalani perintah-perintah Tuhan Yesus? Seringkali kita juga bertanya, apakah Engkau Yesus sanggup menolong saya? Apakah Engkau Yesus adalah jalan kebenaran buat saya? Sehingga kita melihat banyak, seperti saya katakan, banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Mari kita juga membaca, ya. Kita membaca Yohanes 14 ayat 6. Di mana Yesus katakan, Yohanes 14 ayat 6. 14 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 6. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah kita ragu dengan ayat ini? Apakah kita bimbang dengan ayat ini? Tuhan, ntar dululah. Aku masih banyak persoalan. Aku hanya ikut-ikutlah dulu Tuhan. Datang ibadah ya ikut-ikut dulu lah Tuhan. Yang penting saya udah duduk manis. Saya udah bernyanyi. Apakah seperti itu iman kita kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak mau iman seperti itu. Karena Tuhan Yesus katakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, kita udah pasti. Jalan itu menuju apa? Kehidupan yang kekal. Apa kita kan masih ragu dengan jalan yang Tuhan berikan buat kita? Tidak ada seorang pun di sini katakan. Kalau saya mau ilustrasi dikit begini. Ada seorang Amerika datang ke Indonesia kepada saya lah contohnya. Pak Tony, ayo saya ajak Bapak jalan-jalan ke Amerika. Nanti saya yang menjadi guide di sana. Saya senang, tentu jalan itu benar dia akan bawa. Dia akan tuntun saya. Pas turun di Amerika, Pak Tony nanti kita ke sini. Tentu saya akan ikuti terus. Saya tidak akan lari dari dia. Ntar saya mau jalan ke sini dulu. Tidak. Karena dia tahu, karena saya tahu. Dia mengantar saya benar-benar ke tempat-tempat yang bagus untuk saya nikmati. Begitu juga Tuhan Yesus. Dia telah datang ke dalam dunia ini. Dia telah membuka jalan buat kita semua. Apakah kita masih ragu? Apakah kita masih bimbang?
Karena Tuhan Yesus berkuasa, dikatakan firman, di bumi dan di langit. Apakah kita percaya Tuhan Yesus dulu berkuasa di bumi dan di langit? Seringkali juga kita, masa sih Tuhan Yesus berkuasa di bumi dan di langit? Masa sih Tuhan Yesus begitu hebat? Benar kata firman, Tuhan Yesus waktu ada di dunia ini, dia berkuasa. Coba kita seringkali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Lazarus yang telah mati 3 hari, dia tidak berdoa, ya Bapa, ya Tuhan Allah, kiranya Engkau membangunkan Lazarus dari kubur. Apakah begitu? Tidak. Dia berkatakan, Lazarus keluarlah. Ya kan? Lazarus keluarlah. Pas Lazarus keluar, apakah ada bau? Udah 3 hari loh. Kita aja bangkai aja kita berapa hari? Udah mulai bau, luar biasa. Pas Lazarus bangkit, dia bangun. Apakah dia bolong-bolong tubuhnya? Tidak, utuh. Karena yang berbicara apa? Seorang yang benar-benar berkuasa atas hidup manusia. Dia berkuasa menyembuhkan, memulihkan, bahkan mengangkat segala dosa-dosa kita. Bagaimana juga Tuhan Yesus berjalan masuk satu negeri dan dia melihat seorang ibu menangis dan dia di situ ada gotongan orang-orang untuk menguburkannya. Dia kasih berhenti. Akhirnya dia bilang, nak bangunlah. Cuma berkata, bangun anak itu. Karena udah mau dikubur. Apakah kita masih ragu dengan Tuhan Yesus? Malam hari ini coba kita merenung sedikit tentang firman Tuhan ini. Apakah kita ragu dengan Tuhan Yesus kita? Apakah kita ragu dengan iman kita kepada Tuhan Yesus? Apakah kita tidak mau setia kepada Tuhan Yesus? Kita mengandai-andai, mungkin saya tidak akan masuk surga. Mungkin saya aja terhalang dengan begini. Apakah hanya itu pemikiran kita? Pikiran kita buntu dengan iman kita? Karena dengan jelas ini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi hanya ada satu jalan yang kita percaya dalam hidup kita. Jangan ragu dengan iman kita. Jangan bimbang dengan iman kita. Kita percayakan hidup kita kepada Yesus. Kita akan membaca lagi. Wahyu 1 ayat 12 sampai 8. Ya, di mana seperti saya katakan tadi, Tuhan Yesus itu berkuasa di bumi dan di surga. Wahyu Wahyu 1 ayat 12 sampai 18. Ayat 12. Saya akan baca karena ini beberapa ayat. Jadi Wahyu 1 ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau
air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapakah itu? Tidak lain adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memegang kunci maut. Apakah kita masih ragu dengan Tuhan Yesus? Apakah kita masih khawatir dengan tubuh ini yang hanya terbuat dari tanah liat? Mari kita renungkan firman ini. Tuhan Yesus ada dalam dunia ini. Dan Tuhan Yesus memegang kendali setelah kita mati. Jangan ragu dengan Tuhan Yesus. Karena inilah kebenaran dari firman yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya kita semua diberkati. Saya percaya kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa asal hidup kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Tony, maka saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Raja Daud ataupun pemazmur Daud menyatakan apa yang ia alami, apa yang terjadi dalam kehidupannya, kegundahan hatinya, persoalan yang dialami, beban yang berat yang dihadapi. Dan saudaraku yang terkasih, kita melihat bagaimana Daud mengatasi segala kegundahan hatinya, segala beban berat yang dihadapi, dan persoalan-persoalan yang tidak bisa ia selesaikan. Maka saudaraku yang terkasih, ada 2 ayat dari Mazmur 27 ayat 14. Mazmur pasal 27 ini selain apa yang disampaikan tadi oleh Pak Tony sampaikan, dibaca dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Saudaraku yang terkasih, dalam bagian ini ada 2 ayat yang sangat penting untuk saudara dan saya mengerti bagaimana Daud menang atas segala persoalan, bagaimana Daud mengatasi segala beban yang berat, bagaimana Daud mengatasi masalah-masalah yang ia tidak mampu hadapi. Ya, boleh dikatakan dia hampir menyerah, namun ia dapat mengatasinya. Saudaraku yang terkasih, ada 2 ayat. Mari kita perhatikan kembali Mazmur pasalnya yang ke-27. Kita kembali baca di dalam Mazmur pasal yang ke-27. Saudaraku yang terkasih, baik, saya ingin mengajak saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayatnya yang ke-6, ya, saudaraku yang terkasih, sampai dengan ayat yang ke-8. Terutama kita akan baca ayat yang ke-8, ya.
Kita baca ayat 6 sampai 8 dikatakan, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Jadi ketika Daud menyampaikan ini, saudara, Daud masih dalam beban yang berat, dalam persoalan yang begitu sukar dihadapi. Ya. Daud tidak tahu lagi bagaimana mengatasi persoalan itu. Maka di tengah segala pergulatan batinnya, ya, ketika Daud berkata di dalam ayat yang pertama, terhadap siapakah aku takut? Tapi ketakutan itu masih ada. Sampai Daud katakan di dalam ayat yang ke-6, saudaraku yang terkasih, maka sekarang tegaklah kepalaku. Jadi Daud mengambil keputusan untuk mengarahkan dirinya mencari wajah Tuhan. Dan ayat yang terakhir yang kita baca, saudara, ayat yang ke-14. Ya. Dalam bagian ini masih ada begitu banyak pertanyaan, ada begitu banyak hal yang dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Walaupun dia katakan, tegaklah kepalaku, aku akan masuk ke rumah Tuhan, aku akan bersorak-sorai. Namun dia masih belum menemukan bagaimana Tuhan menolong dia. Bagaimana Tuhan menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Maka ayat yang ke-14 adalah jawabannya. Bila saudara menghadapi satu masalah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, saudara sudah berdoa dan Tuhan seolah-olah belum memberikan satu jawaban atas apa yang saudara lakukan. Maka ayat 14 kita baca bersama-sama, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, apa saudara? Nantikanlah Tuhan. Kalau saudara mengingat kisah bagaimana Daud berperang ketika dia menjadi raja, pertama kali diratibiskan menjadi raja, seluruh Israel layak. Maka orang Filistin menyerang dia di lembah Efraim 2 kali. Dan Daud selalu bertanya, musuh sudah mengepung dia. Daud tetap masih bisa bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Padahal Daud seorang panglima perang, orang ahli strategi. Tapi dalam bagian ini Daud tetap bertanya, Tuhan apa yang engkau mau? Dan Tuhan katakan, buatlah gerakan memutar. Bila engkau mendengar suara derap langkah kaki di atas daun pohon kertau, serang dari segala jurusan. Tidak mudah saudara mendengar suara derap langkah kaki di atas pohon kertau. Tidak mudah. Ya. Maka dalam bagian ini saya berdoa dan tetap berdoa. Saudara, waktu kebenaran firman Allah diberitakan, apa yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya, apa yang Tuhan berikan kepada saya. Apa yang saya dapat ini saudara adalah yang saya terima dari Tuhan. Dan saya bagi kepada saudara. Iman setiap orang percaya menuntun membawa mereka untuk selalu mencari wajah Tuhan. Itu yang pertama. Jadi tadi Pak Tony menyampaikan 2 hal. Iman dan keyakinan Daud memberi kekuatan dan kuasa kemenangan atas musuhnya. Melawan Goliat, melawan masalah-masalah. Yang kedua, Pak Tony tadi menyampaikan iman dan keyakinan Sadrak, Mesak, Abednego memberi mereka kelepasan atas api yang dipanaskan 7 kali panasnya. Melawan kegeraman Raja Nebukadnezar. Maka saudara, ketika apa yang disampaikan itu saya bertanya, Tuhan apa yang Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi. Dan
Dan ketika Tuhan bicara secara pribadi kepada saya, untuk saya dapatkan, saya bagikan kepada saudara saat ini. Saya tidak dalam bagian mengkoreksi firman, karena firman Allah tidak bisa dikoreksi, siapapun yang memberitakan. Tapi saya membagikan apa yang Tuhan bicara kepada saya. Saudaraku yang terkasih, bahwa iman setiap orang percaya, tadi Pak Tony sekali lagi menyampaikan, iman dan keyakinan Daud membawa Daud kemenangan. Iman dan keyakinan Sadrak, Mesak, Abednego memberi kelepasan dari api, dari persoalan yang besar. Maka Tuhan berbicara kepada saya berdoa apa yang saya dapatkan. Bahwa setiap iman, setiap orang percaya itu menuntun, membawa orang percaya tersebut untuk selalu mencari wajah Tuhan. Kalau saudara punya iman, punya keyakinan, keyakinan saudara lah yang menuntun saudara mencari wajah Tuhan. Itu yang tadi saya sampaikan. Apa yang dikatakan oleh Daud. Engkau berfirman, carilah wajahku, maka aku mencari wajahmu Tuhan. Nah, mencari wajah Tuhan ini ada dua. Yang pertama, perkenanan Tuhan. Orang yang mencari wajah Tuhan, kita berdoa bukan memandang wajah Yesus begini, tidak. Membayangkan gambar Yesus, tidak. Orang yang mencari wajah Tuhan adalah satu, orang yang mencari perkenanan Tuhan. Artinya orang yang dalam segala kehidupan, dalam setiap masalahnya, dia selalu berjalan dalam firman, dalam kebenaran, melangkah dalam kebenaran. Itulah orang yang mencari wajah Tuhan. Yang kedua, orang yang mencari wajah Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, yakni berserah pada Tuhan dan bukan pada keinginan sendiri. Saudaraku yang terkasih, pengennya kita kalau lagi nggak ada pekerjaan berdoa sekali Tuhan kasih pekerjaan. Pengennya kita, saudaraku yang terkasih, kalau kita lagi mengalami kesulitan, ya segera Tuhan angkat beban kita. Pengennya setiap orang ketika sakit berdoa sekali langsung sembuh, gitu ya. Itu keinginan kita. Tapi kalau orang yang mencari kehendak Tuhan, ya seperti yang dikatakan oleh Paulus, saudaraku yang terkasih, aku berdoa 3 kali. Supaya utusan iblis yang menggoda aku itu lepas. Tapi Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Jadi saudara, dalam bagian ini akhirnya Paulus tidak lagi berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan iblis dihancurkan. Akhirnya pada bagian ini Paulus mengambil tahu kehendak Tuhan apa? Hidup bersandar, hidup berserah, hidup mengandalkan Tuhan. Dia diperhadapkan dengan satu penyakit yang tidak bisa diatasi. Dia berdoa orang sakit disembuhkan, dia berdoa orang mati dibangkitkan, tapi dia berdoa untuk sakit penyakitnya tidak disembuhkan. Ini satu beban saudara, bagi seorang hamba Tuhan. Namun Paulus tidak menanggapi itu beban. Dia menyatakan itu kasih karunia Tuhan. Kalau engkau melihat saya sakit, saya berdoa tidak disembuhkan, jangan lihat saya yang sakit, yang berdoa tidak disembuhkan. Tapi kalau engkau percaya, punya iman, engkau disembuhkan, mujizat terjadi. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dan yang terakhir tadi yang saya dapatkan saudara adalah menantikan Tuhan. Berbicara tentang ketekunan iman. Berbicara tentang langkah kaki iman kita. Ya. Iman kita jangan berhenti ketika doanya sudah dijawab. Iman saudara jangan hanya selesai ketika persoalan tidak dijawab. Ya.
teruslah menantikan Tuhan. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Dan ingat saudara, firman Allah katakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati dan pikiranmu, Bapamu di sorga menyediakan lebih baik dari apa yang kau minta. Bapamu tahu melakukan apa yang Dia sediakan lebih baik dari apa yang kita minta. Katakan amin. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah tetaplah setia sampai semua yang kau rindukan, saudara, Tuhan jawab bahkan lebih baik dari apa yang kau minta. Tuhan sediakan buat kita yang mengasihi Dia. Kita naikkan pujian ini, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari kita bangkit berdiri saudaraku yang terkasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Saudaraku yang terkasih, imanmu, iman orang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup, kepada Yesus Kristus yang adalah Allah yang Alfa dan Omega, Allah yang hidup dan berkuasa, selalu membawa dan menuntunmu untuk selalu mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena ini saudara, mari kita tahu hidup ini sulit. Kita tahu hidup ini penuh dengan beban-beban yang berat. Kita tahu seringkali kita diperhadapkan dengan kenyataan, dengan realitas yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Hari ini Raja Daud menyaksikan bagaimana caranya ia mendapat pertolongan Tuhan adalah dengan menguatkan hatinya, dengan memproklamirkan, memperkatakan imannya. Dan iman Raja Daudlah yang menuntun dia mencari wajah Tuhan, yaitu perkenanan dan kehendak Tuhan. Ketekunan Daud yang membawa dia selalu mendapatkan jawaban dari setiap persoalan yang berat dihadapi. Dan hari ini saudara,
Raja Daud menyatakan dalam Mazmurnya, nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Tetaplah melangkah dalam imanmu. Sampai pada saatnya Tuhan menyatakan pertolongannya bagimu. Dan kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau Tuhan bukan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan. Katakan Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
Adakah engkau membutuhkan pertolongan Tuhan? Adakah engkau membutuhkan campur tangan Allah dalam setiap masalahmu? Adakah engkau sungguh-sungguh mau belajar mengerti apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidupmu? Bagi semua orang yang membutuhkan Tuhan, kuat kuasa Tuhan akan menaungimu. Kuat kuasa Allah yang akan menopang lenganmu yang goyah. Kuat kuasa Tuhan yang menguatkan lututmu yang lemah. Untuk engkau tetap melangkah. Untuk engkau tetap bersandar. Untuk engkau tetap percaya. Untuk engkau tetap melakukan dengan setia. Sampai mujizat terjadi dalam setiap pergumulan hidupmu. Hari ini Raja Daud membuka hatinya, mengajarkan kepada kita, carilah wajah Tuhan, maka aku mencarinya. Hari ini Tuhan, kami pun mendengar dan kami mau belajar untuk mencari wajah-Mu dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Dan kami mau menanti-nantikan Engkau sampai mujizat-Mu, sampai pertolongan-Mu, sampai segala pergumulan kami mendapatkan pertolongan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Engkau pakai Pak Tony untuk memberitakan kepada firman-Mu. Dan kami yakin apa yang Tuhan taruhkan di hatinya, yang Kau sampaikan lewat di bibir hamba-Mu ini, bukan hanya bagi orang lain, tetapi biarlah Pak Tony pun mendapatkan kekuatan lebih daripada-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman lebih dahulu berbicara kepada siapa yang berbicara. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai kehidupan Pak Tony lebih lagi. Berkati dalam usahanya, berkati dalam rumah tangganya. Istimewa keluarga Pak Tony diberkati dengan sukacita, kegirangan, kebahagiaan daripada-Mu. Memberkati Tuhan setiap kaum pria yang mendengar firman-Mu. Mereka menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Seperti Engkau berbicara kepada pribadi kami hamba-Mu, kami yakin Engkau pun berbicara kepada setiap pribadi seturut dengan kasih setia yang Kau nyatakan. Terima kasih ya Bapa. Dengan hati yang mengasihi-Mu, dengan percaya kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dikasih Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang ingin saya sampaikan, sebentar nanti ada pengumuman dari pengurus, tapi ingin saya sampaikan di sini saudaraku yang terkasih bahwa minggu depan hari Jumat itu adalah Paskah ya. Jadi ibadah kita hanya 2 kali dan pengumuman yang lain nanti pengurus yang akan sampaikan. Mari Jeffrey. Ya, bagi saudaraku yang terkasih sekali lagi, pandemi sudah berakhir, jadi mari kaum pria yang dikasih Tuhan maju lagi beribadah bersama-sama dalam ibadah komisi pria. Ada beberapa kegiatan komisi pria di KD dan saya harap saudara memperhatikannya. Cek, oke. Ya, selamat malam kaum pria semua. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus mencari wajah Tuhan agar kita mendapat kekuatan yang diberikan dari Tuhan. Kita akan jalankan persembahan kita. Kita akan pujian yang berilah yang baik. Yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Sekali lagi.
yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Haleluya. Pengumuman buat minggu depan. Tanggal 8 April yang pimpin pujian kaum pria adalah Bapak Wole. Jadi untuk Sabtu depan tanggal 8 April pimpin pujian kaum pria adalah Bapak Wole. Mungkin nanti minggu bisa kita sampaikan Bapak Wole yang tugas. Terus seperti yang tadi Umul sampaikan bahwa Jumat depan adalah Paskah, jadi kita hari kematian, jadi kita ibadah 2 kali ya Om ya. Oke, nggak ada tambahan lagi Om dari. Oh, Jumat tetap ada perjamuan suci dan ibadah hanya 2 kali. Sama itu ya pengumuman yang untuk tanggal 1 Mei ya Om, bahwa ada ibadah kaum pria di Taman Royal ya. Udah gak ada pengumuman lagi Om? Oke, kalau gitu kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, ku yakin saat kau berfirman. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan diberikan.
ketegangan ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Segala puji syukur ya Tuhan, kami percaya Tuhan tiada yang mustahil buat Engkau ya Bapa. Mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh tadi Pak Tony ya Bapa, mengingatkan kami Tuhan untuk kami selalu ingin mendekat kepadamu ya Bapa. Ajar kami selalu membangun hubungan yang indah dengan Engkau ya Tuhan. Ajar kami sebagai kaum pria Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan. Agar kami selalu diberikan kekuatan daripada Engkau ya Bapa, kemampuan Tuhan. Karena hanya daripada-Mu lah tempat penghiburan, tempat kekuatan yang bisa kami dapatkan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan firman-Mu itu menjadi kekuatan buat hidup kami ya Bapa. Agar kami setiap hari melangkah hari demi hari Tuhan, hanya bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, pada saat hari ini juga Bapa, Engkau memberkati Tuhan setiap kaum pria yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Juga buat kaum pria yang tidak bisa hadir di tempat ini ya Bapa, Engkau juga memberkati dengan berkat yang sama Tuhan. Jika ada kaum pria yang sakit Tuhan yang sembuhkan Tuhan. Jika ada yang lemah Tuhan yang kuatkan ya Bapa. Karena kami percaya ya Bapa, tiada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Janji-janji-Mu itu nyata buat kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat ibadah besok pagi ya Bapa. Ibadah pertama, ibadah kedua dan ibadah ketiga ya Bapa. Kami percaya Engkau yang turut campur tangan memberkati Tuhan. Berikan selalu kesatuan hati Tuhan. Berikan kami untuk memberikan yang terbaik buat menyenangkan akan hati-Mu ya Bapa. Biar kami bisa merasakan hadirat-Mu hadir di tempat ini ya Bapa. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang memberkati, berikan kesehatan, kekuatan yang hanya daripada Engkau ya Bapa. Buat ibadah sekolah minggu pagi dan siang juga Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak ya Bapa. Anak-anak yang rindu akan hadirat Engkau ya Bapa, yang Engkau berkati juga ya Bapa. Setiap ibadah komisi ya Bapa, dari ibadah komisi kaum wanita, kaum pria, tunas remaja, remaja pemuda ya Bapak, kami percaya juga Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan. Kami berkati Bapak Gembala di tempat ini, di keluarganya Tuhan, seluruh pastor ya Bapak, setiap pelayanan Tuhan untuk turut campur tangan ya Bapak. Karena percaya Tuhan Engkau yang memberkati hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, membimbing kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Tuhan yang serta di perjalanan, sampaikan di rumah dengan selamat dan tanpa suatu kekurangan apapun Tuhan. Dan kembalikan kami besok minggu untuk kembali memuji dan muliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, segala puji syukur yang menaikkan kepada Engkau. Haleluya. Umat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, baik saudara yang di rumah mengambil ibadah secara streaming dan kita yang tempat ini, dengarkanlah bacamu, angkat tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh yang Kudus yang dicurahkan bagi kita sekarang dan selamanya. Kasih setia Tuhan dinyatakan bagimu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra Allah Yesus Kristus, penghiburan, perlindungan, pimpinan, penyertaan Roh yang Kudus yang menuntun membimbing kita dalam segala kebenaran. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dikasih Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk, berdoa secara pribadi. Teguhkanlah hatimu, percayalah dengan segenap hatimu, akuilah Tuhan dalam setiap langkahmu, maka engkau sudah mencari wajah Tuhan dan engkau pasti akan menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan akan membuka telinganya dan Tuhan akan membuka mulutnya menyampaikan kepadamu apa yang menjadi kehendak dan rancangannya dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Akhirnya saudara tetaplah setia beribadah dan patuhi protokol kesehatan pemerintah. Besok ibadah perjamuan suci tetap ada minggu pertama dan tanggal 7 juga perjamuan suci karena itu Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Pentekosta, salam kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya.